سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah di kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita hingga saat ini, marilah kita berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa taat dan patuh kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena sesungguhnya mereka yang taat kepada Allah, mereka yang taat kepada Rasulnya, faqad faza fawzan azima. Mereka lah yang akan diberikan kemenangan yang agung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal aqibatu lil muttaqin. Akhir yang baik hanya Allah berikan kepada mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah berjuang dengan penuh pengorbanan demi keselamatan kita umatnya dunia dan akhirat. Sidang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menggapai kesuksesan, mencapai keberhasilan, ingin betul-betul tentram, damai, tenang, berhasil semua kita, itu merupakan cita-cita daripada setiap orang yang pernah hidup di atas dunia. Semua ingin sukses, semua ingin berhasil. Ada yang mengartikan keberhasilan tersebut dengan memiliki banyak harta. Ada yang mengartikan seseorang sukses dengan memiliki kekuasaan dan jabatan. Ada yang mengartikan sukses kalau mendapatkan ranking tinggi di tempat-tempat perkuliahan ataupun sekolah-sekolah. Ada yang mengartikan sukses dengan memiliki keluarga yang baik. Banyak tafsiran-tafsiran daripada kesuksesan yang ada di dalam benak seseorang. Menurut orang punya jabatan, yang menginginkan jabatan, sukses itu kalau punya jabatan. Menurut orang yang ingin punya harta, sukses itu kalau punya harta. Menurut orang yang belum punya pekerjaan, sukses itu ketika punya pekerjaan. Dan Islam tidak pernah melarang itu semuanya. Yang dilarang dalam Islam adalah ketika kita mencapai perkara kesuksesan yang kita artikan dengan perkara-perkara tadi dengan menghalalkan segala cara. Itu yang dilarang oleh Islam. Banyak sahabat yang kaya, banyak sahabat yang memiliki kedudukan, banyak sahabat yang menjadi pemimpin, dan mereka menjadi teladan yang sangat sempurna bagi kita untuk menggapai arti kesuksesan yang kita tafsirkan dengan tafsiran yang bermacam-macam tadi. Dan yang dilarang di dalam Islam juga yang kedua adalah jangan sampai ketika perkara tersebut kita dapatkan membuat kita lupa diri, membuat kita sombong, membuat kita angkuh, membuat kita tidak tahu bagaimana status sebenarnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikat sebenar-benar kesuksesan bagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Mereka yang dijauhkan daripada api neraka, dimasukkan ke dalam surga, itulah sebenar-benar orang sukses. Mau punya jabatan atau tidak, mau punya kekuasaan atau tidak, mau punya ilmu atau tidak, mau punya banyak kawan atau tidak, mau punya banyak harta atau tidak, mereka yang dijauhkan oleh Allah dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, inilah hakikatnya sebenar-benar orang sukses dan orang cerdas yang hidup di atas
muka bumi ini. Maka para ulama pun menyebutkan, inna min husni alaqatika billah min akbari awabili najahik. Sesungguhnya faktor kesuksesan daripada seseorang yang terbesar, apa faktor tersebut? Yaitu baiknya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hubungan kita dengan Allah baik, maka sesungguhnya itu faktor utama kita menjadi sukses dunia dan akhirat. Kadang-kadang apa yang kita dapati di dunia daripada perkara kesuksesan yang kita tafsirkan tadi, rupanya banyak tidak memberikan ketenangan kepada kita. Kita kira setelah punya harta bisa tenang. Kita kira setelah punya kekuasaan kita tenang. Kita kira setelah kita punya kedudukan kita tenang. Rupanya kalau hubungan kita dengan Allah tidak baik, maka tidak akan pernah memberikan ketentraman dan ketenangan. Dulu pernah Allah berikan contoh kepada kita, yang semua daripada kita kenal dengan contoh tersebut, yaitu Fir'aun laknatullah alaih. Apa yang tidak punya daripada Fir'aun daripada perkara dunia? Dia punya kuasa, dia punya pasukan, dia punya jabatan, dia punya harta, punya segala-galanya. Tapi apa yang terjadi? Hubungan Fir'aun dengan Allah tidak baik. Dia tidak memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Gelisah, padahal dunia dia miliki. Bahkan gara-gara hanya anak bayi laki-laki yang lahir daripada Bani Israel saja, gelisah hidup Fir'aun. Padahal apa yang bisa diperbuat oleh seorang bayi? Bayi nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi karena dia tahu ada ramalan yang mengatakan bahwasanya kekuasaannya, kedudukannya, apa yang dia punya akan ditarik atau akan diambil oleh bayi daripada Bani Israel yang lahir, dia pun gelisah. Sampai-sampai buat peraturan di luar logikanya manusia. Apa peraturan yang dibuat? Setiap bayi yang lahir sembelih. Apa yang bisa dilakukan oleh bayi? Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau hubungan kita dengan Allah baik, Allah perbaiki kehidupan kita. Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quran, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal saleh, laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Maka kalau di dunia kita nggak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan pernah kita betul-betul berharap banyak daripada ketenangan, ketentraman. Karena sesungguhnya mereka yang lupa kepada Allah, wa man a'rada an dzikri, kata Allah, barang siapa yang berpaling daripada mengingatku, kata Allah, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang amat sangat sempit. Walaupun dunia dia miliki, tapi tetap kehidupan sempit itu ada pada dirinya. Kalau dulu orang pingin tenang, tinggal kunci pagar, kunci rumah, masuk ke dalam kamar, kunci kamar, tidur tenang. Zaman sekarang udah kunci pagar, kunci kamar, kunci rumah, tidur nggak bisa tidur juga. Rupanya masalahnya bukan dari luar rumah, dari kepala kita masalahnya. Padahal semuanya sudah kita miliki. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan perbaiki baginya kehidupannya, bukan hanya dunia saja. Di dalam kubur pun berbeda perlakuan daripada orang yang kenal Allah dan yang nggak kenal Allah. Orang yang kenal Allah di dalam kuburnya, maka penantiannya untuk hari kebangkitan merupakan penantian yang amat sangat nikmat. Tapi mereka yang nggak kenal Allah di dalam kuburnya menanti hari kebangkitan, betul-betul Allah berfirman kepada bumi untuk betul-betul menghimpit orang tersebut, mengazab orang tersebut dengan azab yang tidak pernah kita bayangkan sama sekali sebelumnya. Begitu juga Allah akan bedakan mereka yang kenal dengan Allah dan yang tidak kenal dengan Allah ketika dibangkitkan oleh Allah. Orang-orang yang kenal Allah, baik hubungannya dengan Allah, maka mereka akan diberikan kehidupan yang baik di kehidupan nanti di akhirat. Dan mereka yang nggak kenal Allah di kehidupan akhirat, betul-betul akan susah. Khalidina fiha, betul-betul kekal dengan kesusahannya tersebut. Maka jemaah dirahmati Allah, kalau kita ingin mencapai kesuksesan, daripada kesuksesan dunia dan akhirat, dengan perkara yang kita tafsirkan tadi, pingin punya harta, pingin punya kedudukan, pingin punya jabatan, pingin punya nilai tinggi dan lain sebagainya,
maka jangan pernah kita abaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya inna husna muamalatika billah min akbari awamili najahika. Baiknya hubunganmu dengan Allah merupakan faktor terbesar daripada kesuksesanmu dunia dan akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat ya qadiyal hajat. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ihdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrifna an sayyi'il akhlaq la yasrifu an sayyi'iha illa anta. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.